Halo semuanya, selamat pagi. Wah, sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai keluarga dan juga rumah. Oke, langsung saja ya. The power of being vulnerable mengubah kerapuhan menjadi energi di dalam rumah. Pasti teman-teman semua yang hadir di gedung Widya Loka pada pagi hari ini mungkin sedikit bertanya-tanya, mengapa kata kerapuhan disandingkan dengan kata energi? Bukankah kedua kata tersebut saling bersinggungan? Bukankah kedua kata tersebut saling bertolak belakang? Mari kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Nah teman-teman, saya mau semuanya yang hadir di gedung ini untuk membayangkan suatu hal. Coba teman-teman semuanya membayangkan ada sebuah lentera kristal yang berdiri dengan sangat kokoh di tengah-tengah galeri seni yang begitu luasnya. Dinding-dinding galeri seni itu teman-teman banyak sekali terpajang lukisan-lukisan yang begitu menawan. Pengunjung dari galeri seni itu sangat ramai teman-teman. Dan lentera kristal yang berdiri dengan sangat kokoh di tengah-tengahnya itu begitu menawan, begitu berkilau dan begitu terang benderang. Bahkan cahaya dari lentera kristal itu mampu menyinari seluruh isi galeri seni hingga ke sudut-sudut terkecil dari galeri seni itu. Semua pengunjung yang masuk ke dalam galeri seni itu pasti matanya akan langsung tertuju kepada lentera kristal itu dan langsung mengaguminya. Namun dari semua pengunjung yang hadir, dari semua pengunjung yang datang, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa sebenarnya cahaya yang dihasilkan oleh lentera kristal itu lama-kelamaan mulai meredup. Jangkauan sinarnya lama-kelamaan mulai menyempit. Selama ini saya berpikir bahwa menjadi kristal itu berarti kita harus sempurna. Kita harus tanpa celah, kita tidak boleh memiliki kelemahan, kita tidak boleh memiliki kekurangan. Hingga akhirnya saya memilih untuk pulang. Saya pulang dan saya menemukan suatu hal yang tidak akan pernah saya temukan di tempat-tempat lainnya. Saya menemukan suatu hal yang tidak pernah terfikirkan sedikit pun di pikiran saya. Saya menemukan suatu hal, suatu kemewahan yang tidak akan pernah saya jumpai dan tidak akan pernah ditawarkan oleh panggung-panggung besar lainnya. Kemewahan itu adalah hak untuk menjadi rapuh. Nah teman-teman, halo semuanya, perkenalkan saya Aniza Helwa Mahanani. Saya merupakan seseorang yang mengidentitaskan dirinya seperti lentera kristal tadi. Nama Helwa itu diambil dari bahasa Arab, pemberian ibu saya, yang berarti cantik. Dan dari arti cantik inilah yang seolah-olah terus-menerus mendorong saya untuk selalu berpenampilan sempurna dan juga tanpa celah. Saya merupakan seseorang yang sangat ekstrovert teman-teman. Saya biasanya menghadiri beberapa acara-acara besar di panggung-panggung besar juga. Entah itu menjadi Master of Ceremony atau menjadi speaker pada hari ini juga. Tetapi di balik itu semua, saya juga harus menghadapi tuntutan-tuntutan dan juga ekspektasi-ekspektasi publik yang mana menuntut saya untuk selalu on dan juga berpenampilan sempurna, sehingga membuat saya lupa bahwa sebenarnya kristal yang indah sekalipun yang pernah diciptakan itu pasti memiliki titik lelahnya. Nah teman-teman, malam hari itu ketika saya memilih untuk pulang, saya pulang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Saya pulang berjalan melewati ambang batas pintu rumah saya pada malam hari dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Hari itu pundak saya sangat merosot teman-teman. Energi saya sudah terkuras dengan habisnya. Hari itu galeri seni saya begitu melelahkan teman-teman. Rentetan tugas, tuntutan organisasi, hingga saya harus menghadapi drama-drama pertemanan yang tidak kunjung usai. Tetapi ketika saya masuk ke dalam rumah pada malam hari itu, saya disambut oleh sapaan hangat dari kedua orang tua saya dan juga disambut oleh aroma rumah yang selama ini saya rindukan. Hai Hawa, udah pulang? Gimana tadi perjalanannya? Pasti capek. Sini duduk. Ibu ambilin makan ya. Kita makan bareng sambil ngobrol. Itu teman-teman yang saya dapatkan. Dan dari titik itulah saya menyadari lagi dan lagi suatu hal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya. Bahwa tidak apa-apa jika lentera kristal itu padam sejenak. Tidak apa-apa jika ia redup sejenak, agar sumbunya tidak habis terbakar. Nah, sebagian besar dari kita pasti pernah bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Mengapa kita begitu takut untuk menunjukkan sisi redup kita di hadapan orang lain? Mengapa kita begitu takut untuk menunjukkan kerapuhan kita, keretakan kita di hadapan orang lain? Dan mengapa kita begitu takut untuk terlihat lemah di hadapan orang lain? Hal ini bukan tanpa alasan teman-teman semua ya. Di dalam tubuh kita yang begitu luar biasa ini, kita memiliki sistem deteksi ancaman sosial. Ketika kita berpikir bahwa kegagalan, kelemahan, keretakan, kerapuhan, itu membuat kita memiliki resiko, kita ditolak dan juga kita kehilangan koneksi, maka sistem ini akan aktif teman-teman. Dan kemudian amigdala yang berada di otak kita, yang berperan sebagai pusat alarm emosional kita, akan menafsirkan bahwa kegagalan kita itu merupakan sebuah ancaman terhadap rasa diterima kita. Boleh next? Nah, saya mau memperkenalkan kepada kalian semuanya. Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa, bernama Brené Brown. Brené Brown merupakan seorang peneliti yang telah mendedikasikan hidupnya untuk meneliti mengenai shame dan juga vulnerability. Beliau juga yang mengenalkan kepada kita semua mengenai konsep armor atau perisai emosional yang digunakan sebagai perlindungan, mekanisme perlindungan terhadap rasa ditolak dan juga terhadap rasa malu. Tetapi dari perisai itu juga teman-teman yang mampu menghalangi koneksi autentik kita. Nah teman-teman, riset Brené Brown yang lainnya itu juga mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa mengubah kelemahan kita itu menjadi courage. Dan juga rasa malu kita terhadap aib kita itu menjadi fenomena universal. Temuan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa lahirnya sebuah keberanian itu bukan dengan meniadakan rasa takut, tetapi lahirnya sebuah keberanian itu dengan cara tersedianya kita untuk terlihat apa adanya, meskipun kita tahu tetap ada resiko tidak diterima. Teman-teman semua pasti di sini pernah melihat suatu lukisan. Lukisan akan tampak lebih nyata, lukisan akan tampak lebih hidup jika dia memiliki sisi terang dan juga sisi redupnya. Sisi gelapnya. Sama seperti kita, emosi kita, kekurangan kita, kerapuhan kita, keretakan kita, itulah sisi gelap kita. Dan bukankah itu yang menjadikan kita sebagai manusia? Bukankah itu yang membedakan kita dari teknologi-teknologi AI di luar sana? Bukankah itu yang membedakan kita dan juga itu yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya? Nah teman-teman, keluarga merupakan tempat pertama kali di mana perisai lentera kristal saya letakkan. Malam hari itu ketika saya pulang, saya tidak ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan, Hawa,
Hari ini sudah berapa banyak penghargaan yang berhasil kamu capai? Helwa, hari ini sudah berapa banyak prestasi yang berhasil kamu ukir? Helwa, hari ini sudah berapa banyak jabatan-jabatan organisasi-organisasi kampus kamu yang berhasil kamu dapatkan? Tidak, teman-teman. Tapi malam hari itu, saya bersama dengan keluarga saya di meja makan malam hari itu, saya bukan lagi sebagai lentera kristal yang diharuskan untuk menerangi seluruh isi galeri seni itu. Tetapi malam hari itu, saya adalah seorang anak yang diizinkan untuk padam sejenak. Penerimaan inilah yang disebut oleh Brené Brown sebagai shame resilience. Kemampuan untuk bangkit dari rasa malu bukan dengan menyembunyikannya, tetapi dengan membaginya ke dalam ruang yang aman. Karena teman-teman, pada dasarnya kita itu tetap memiliki kerapuhan. Kita itu tetap memiliki kelemahan. Dan ketika kita membaginya bersama orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga, maka bukankah beban tersebut akan lebih terasa mudah? Bukankah beban tersebut akan terasa lebih ringan, teman-teman? Dan dalam konteks rumah karsa cipta, peran saya di dalam sebuah keluarga telah bertransformasi. Saya bukan lagi lentera kristal yang harus terus-menerus membuat orang-orang pengunjung dari galeri seni itu kagum. Saya bukan lagi lentera kristal yang diharuskan untuk selalu terlihat menarik, menawan, berkilau dan sempurna. Saya merupakan sebuah bagian dari sistem pendukung. Ketika saya dengan berani menunjukkan sisi rapuh saya di hadapan keluarga saya, di hadapan kedua orang tua saya, maka di saat itulah saya memberikan ruang dan juga kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan sisi manusiawinya. Kami bertemu bersama bukan karena kami sudah kuat, tetapi kami tahu kapan dan di mana kami pulang ketika kami merasa sangat lemah. Nah, inilah yang saya sebut sebagai energi baru. Kerapuhan yang saya bawa pulang itu tidak menghancurkan kristal saya. Tetapi dari kejujuran itulah sebuah energi baru kembali lahir dan juga kembali mengisi hidup saya. Secara biologis, hormon kortisol yang menegangkan yang saya dapat dari tuntutan-tuntutan di luar sana itu menurun dan kemudian digantikan oleh rasa aman yang begitu mendalam. Selain itu juga terdapat penelitian neuroimaging yang menunjukkan bahwa pada individu dengan kecemasan sosial terdapat perubahan konektivitas antara amigdala dan juga wilayah frontal otak yang berperan dalam regulasi emosi manusia. Temuan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kecemasan terhadap evaluasi sosial itu bukan hanya sekedar kepercayaan diri saja, tetapi ada peran jaringan yang sangat kompleks di dalamnya. Teman-teman, rumah adalah tempat kita untuk mengisi energi. Rumah adalah tempat kita untuk mengisi kembali daya hidup kita. Karena ketika nanti kita kembali lagi ke panggung galeri seni yang sempat tadi kita tinggalkan, maka kita sudah memiliki cahaya yang lebih stabil, lebih berakar kuat, dan lebih terang benderang lagi. Bukan hanya benderang yang dipaksakan. Jadi, jangan takut untuk pulang ya teman-teman. Jangan takut untuk menunjukkan kerapuhan kalian di tempat-tempat yang kalian sebut sebagai rumah, di hadapan orang-orang yang kalian sebut sebagai keluarga dan rumah. Karena pada akhirnya, dari kejujuran itu, maka akan lahir sebuah karsa dan cipta yang lebih jujur. Nah, saya ingin sebagai penutup teman-teman, saya ingin memaknai ulang apa itu kekuatan. Menjadi lentera kristal itu bukan berarti harus tanpa celah. Saya menyadari bahwa lentera kristal keindahan kristal itu justru diciptakan dari pembiasan cahaya melalui retakan dan juga sudut-sudutnya yang kemudian mengubah kerapuhan tadi menjadi spektrum warna yang lebih indah dan juga lebih mempesona daripada sebelumnya. Jadi jangan takut untuk pulang ya teman-teman. Jangan takut untuk terlihat rapuh di hadapan orang-orang yang kalian sebut sebagai keluarga dan juga rumah.
Karena pada akhirnya rumah yang paling kokoh itu bukan rumah yang dindingnya dibangun dan sulit ditembus. Bukan dari rumah yang dindingnya dibangun dari semen bintang 5, bukan. Tetapi rumah yang paling kokoh itu dibangun dari adanya kejujuran emosional di antara penghuninya. Dan di sini saya Aniza Helwa Mahanani. Hari ini saya memilih untuk tidak apa-apa jika sesekali saya padam, sesekali saya redup di hadapan orang-orang yang saya sebut sebagai rumah, di hadapan orang-orang yang saya sebut sebagai keluarga. Karena mungkin di antara kita semua yang hadir di gedung ini pada pagi hari ini, ada yang sedang begitu kerasnya, ada yang sedang berusaha dengan sangat kerasnya, ada yang sedang berusaha dengan mati-matian untuk tetap menjaga lentera kristalnya, cahaya kristalnya, agar bisa menyinari seluruh galeri yang ada, agar tetap dikagumi oleh pengunjung galeri. Dan jika itu kamu, izinkan diri kamu untuk pulang ya. Izinkan diri kamu untuk menjadi manusia yang sesungguhnya ya. Sebab dari kejujuran itu maka akan lahir sebuah kekuatan yang paling bertahan lama. Sekian dari saya dan terima kasih.